Baik, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai teori human capital. Oke, next. Yang pertama mengenai pengantar atau definisi dari teori human capital. Slide berikutnya. Jadi semua teori yang terdapat di dunia ini pasti akan mengalami perkembangan, tidak terkecuali dengan teori human capital ini. Jadi teori human capital itu terbagi menjadi 3 konsep. Jadi konsep yang pertama merupakan konsep individual, di mana teori ini memiliki konsep individual sebab manusia dianggap memiliki kemampuan seperti pengetahuan juga keterampilan. Ada pula pendapat ahli yaitu Rastogi di tahun 2002 yang menjelaskan bahwa human capital itu sebuah pengetahuan, kompetisi, sikap, kesehatan, dan juga sifat manusia yang dimiliki. Konsep yang kedua disebutkan bahwa dengan banyaknya kegiatan yang diikuti seperti sekolah, kursus, dan lain sebagainya, manusia pasti akan mempunyai keterampilan juga pengetahuan. Dalam konsep ini menjelaskan tentang adanya pengetahuan juga keterampilan yang didapatkan oleh manusia karena adanya suatu proses yang sudah disebutkan tadi. Kemudian konsep yang ketiga yaitu dijelaskan tentang human capital melalui perspektif orientasi produksi. Pada tahun 1999, Rommel menyatakan bahwa produktivitas ekonomi memiliki sumber yang mendasar, yaitu human capital. Beliau juga mengatakan bahwa manusia melakukan sebuah investasi untuk meningkatkan produktivitasnya dengan adanya human capital. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah teori-teori sumber daya manusia. Teori mengenal sumber daya manusia sangat banyak, mulai dari pencetus ilmu ekonomi yaitu Adam Smith pada tahun 1729 sampai 1790, sampai dengan teori rational expectation atau RAD akan dijelaskan setelah ini. Yang pertama adalah teori sumber daya manusia dari Adam Smith. Aliran yang dibangun oleh Adam Smith ini sering disebut dengan aliran klasik. Dalam pendapatnya, Adam Smith mengatakan bahwa sumber daya manusia ini berpengaruh sangat penting kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua ada teori sumber daya manusia dari Jean Baptiste Say, yang dimana hukum Say ini mengatakan penawaran dan pendapatan yang dihasilkan sama. Banyak perusahaan yang memproduksi lebih banyak dari biasanya. Akibatnya, mereka butuh tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang dipekerjakan bisa dengan cara meningkatkan tingkat kedisiplinan, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah teori Malthus, yang dimana menyatakan pemakaian tanah akan terus berkurang untuk pabrik, perumahan, dan lain-lain. Namun, peningkatan jumlah penduduk pasti mengurangi tingkat produksi per kepala. Sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian jumlah penduduk. Yang keempat adalah teori Maynard Keynes. Penganut teori klasik percaya bahwa seluruh tenaga kerja yang ada akan digunakan dalam produksi. Namun, penggunaan tenaga kerja penuh tidak akan dicapai karena tenaga kerja tidak akan bekerja sesuai pandangan klasik. Pekerja umumnya memiliki serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan tenaga kerja dari penurunan sebuah upah. Yang kelima ada teori Harold Domar yang menyatakan bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kegiatan produksi yang memperbesar yang yang membesar membutuhkan permintaan yang besar pula. Agar produksi tidak menurun, kapasitas akan membesar pula jika sumber daya lain juga membesar. Yang keenam ada teori rational expectation, yang dimana aliran ini berasumsi bahwa masyarakat itu tidak bodoh. Orang akan selalu mengejar kepentingannya sendiri untuk menggunakan informasi yang mereka punya untuk
ekspansi moneter atau rangsangan fiskal akan mampu meningkatkan output kerja bila masyarakat tidak menduga adanya kenaikan permintaan. Yang ketujuh ada teori Esther Boserup, di mana teori ini menyatakan pertumbuhan penduduk mengakibatkan dipakainya sistem pertanian lebih intensif, sehingga dapat meningkatkan outputnya di sektor pertanian. Yang kedelapan ada teori Karl Haver yang menyatakan kemiskinan bukan dari kekurangan permintaan, melainkan kurangnya modal fisik dalam sebuah pembangunan. Dan yang terakhir ada teori Robert Merton Solo, yang dimana menyatakan pertumbuhan output akan terjadi dari hasil dua input yang utama, yaitu modal dan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan negatif. Dan menurut aliran ini, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sumber daya yang positif. Pertumbuhan ekonomi sendiri di sini dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama, pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang peran dan fungsi sumber daya manusia dalam ekonomi. Mungkin bisa di next. Sumber daya manusia memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah suatu bentuk kerja atau jasa yang diberikan untuk suatu proses produksi. Yang kedua adalah kemampuan manusia dalam bekerja untuk memberikan sebuah jasa dalam suatu produksi. Dilihat dari dua aspek tersebut, sumber daya manusia ini dibagi menjadi dua, secara kuantitas dan kualitas. Dalam fungsi sumber daya manusia terdapat dua bagian, yaitu secara mikro dan makro. Tenaga kerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Secara umum, faktor produktivitas sangat mempengaruhi jumlah tenaga kerja. Peningkatan produktivitas dapat diwujudkan dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah jumlah produksi yang sama mampu didapatkan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Yang kedua, jumlah produksi yang lebih besar mampu didapatkan dengan sumber daya yang kurang. Yang ketiga, jumlah produksi yang lebih besar mampu didapatkan dengan pertambahan sumber daya yang sama. Dan yang keempat, jumlah produksi yang jauh lebih besar didapatkan dengan pertambahan sumber daya yang relatif lebih kecil. Next. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama adalah kuantitas dan kemampuan. Yang kedua adalah sarana pendukung. Dan yang ketiga adalah suprasarana. Peran sumber daya manusia yaitu yang pertama, sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Sumber daya dan teknologi dinilai sebagai keunggulan kompetitif untuk mencetak sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam pembangunan sebuah perekonomian. Lalu poin yang kedua adalah sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Kepemimpinan merupakan suatu proses dari orang yang mempengaruhi tindakan, sikap, dan nilai-nilai orang lain dengan sukarela, antusias, dan dedikasi yang tinggi. Lalu poin yang ketiga adalah sumber daya sebagai tenaga usahawan. Tenaga usahawan ialah orang yang bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan sendirinya yang bisa menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah sumber daya manusia sebagai produsen. Secara umum, produksi adalah pembuatan barang mentah menjadi barang jadi, setengah jadi, barang jadi atau setengah jadi, di mana mampu menambah nilai dan manfaat dari barang tersebut. Jadi, tenaga kerja bisa menjadi produsen untuk membuat barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Yang kelima adalah sumber daya manusia sebagai konsumen. Lalu poin yang terakhir adalah sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek. Faktor produksi terdiri dari faktor produksi asli atau alam dan tenaga kerja. Lalu juga ada faktor produksi turunan seperti modal, skill, teknologi, dan wirausaha. Dalam peningkatan produktivitas manusia, pengorganisasian ini sangat penting karena produktivitas faktor-faktor lain sangat bergantung terhadap faktor produksi ini.
Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai investasi human capital. Next. Jadi, kuantitas manusia dalam organisasi semakin baik juga membuat Jadi, baik saya ulangi. Jadi, kuantitas manusia dalam berorganisasi semakin baik juga membuat organisasi tersebut semakin baik pula. Jadi, dilakukan investasi terhadap sumber daya manusia memiliki kesamaan dengan melakukan investasi terhadap instrumen keuangan yang lain, seperti mengelola investasi, membiayai investasi, serta mengukur dan mengendalikan investasi. Tidak seperti investasi di keuangan, investasi pada sumber daya manusia tidak secara langsung dirasakan manfaat dan pertumbuhannya. Pertumbuhan aset tidak nampak merupakan investasi pada human capital. Akan tetapi secara keuangan bisa dihitung hasil investasi pada investasi human capital. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada sebuah human capital investment. Yang pertama yaitu revenue per employee, di mana cara mengukur investasi sumber daya manusia ialah dengan menghitung peningkatan pendapatan organisasi sebelum dan sesudah melakukan investasi. Ukuran revenue per employee umumnya untuk menghitung besar kontribusi per karyawan dalam suatu organisasi pada pendapatan perusahaan. Dalam rumus, total revenue dibagi total karyawan. Yang kedua yaitu human capital revenue factor, yang mana suatu proses pekerjaan yang sama yang dapat diukur pada sudut pandang waktu dan kualitas, yang mana hasil penyelesaian pekerjaan sebelum dilakukan investasi dan sesudahnya pada human capital merupakan fokus dalam pengukuran ini. Karyawan yang lebih terampil akan memiliki bayaran yang lebih mahal daripada karyawan yang kurang terampil. Maka dari itu, karyawan yang lebih terampil lebih menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, human economic value, yang mana memiliki tujuan untuk menentukan bahwa tindakan manajer sudah menambah nilai ekonomis, yang tidak hanya sekedar laporan keuangan umumnya. HEVA adalah turunan dari EVA. Perhitungan HEVA ialah human economic value added sama dengan net operating profit after dikurangi cost of capital FTES atau full time employees. Nilai HEVA yang semakin tinggi, maka keuntungan yang dihasilkan oleh karyawan juga semakin tinggi. Next. Yang keempat yaitu human capital cost of factor, yang mana terdapat konsep-konsep human capital. Yang pertama yaitu gaji dan tunjang biaya untuk karyawan. Yang kedua, bayar biaya untuk kontingen. Yang ketiga, biaya ketidakhadiran. Dan yang keempat, biaya turnover. Berdasarkan konsep-konsep di atas, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, perputaran yang terjadi yaitu keluar masuknya karyawan, yang mana suatu total biaya dari human capital. Rumusnya P plus B plus CL plus A plus T. Yang kelima yaitu human capital value added, yang mana juga terdapat rumus yang dapat digunakan untuk mengukur human capital ini. Dengan rumus R dikurangi buka kurung E dikali E dikurangi P and B dikali FTES E. Jadi ketika sudah dihitung dan ditentukan berapa besar human capital value added, dapat disimpulkan jika hasilnya tinggi, maka human capital di perusahaan atau organisasi tersebut sangat baik karena dalam jam kerja penuh karyawan yang bisa maksimalkan kontribusinya terhadap penjualan, maka dikurangi oleh kompensasi dan benefit. Yang keenam, human capital return on investment. Terdapat rumus dari human capital return on investment, yaitu R
dikurangi dikali E dikurangi PNB dikali PNB. Jadi di dalam human capital ini, sebuah perusahaan atau organisasi menyanggupi pengeluaran dan juga biaya-biaya lainnya. Yang ketujuh, human capital market value. Di mana terdapat rumus market value dikurangi book value FTES. Jadi perhitungannya bertujuan untuk melihat atau membandingkan selisih antara nilai pasar aktiva dengan jam kerja karyawan sepenuhnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh karyawan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang keenam, pentingnya human capital. Jadi next. Boleh. Yang pertama, meningkatnya daya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa didapatkan melalui berbagai pelatihan ke pendidikan yang tinggi. Melalui pendidikan, juga pelatihan bisa menjadi investasi human capital yang sangat baik untuk masa depan dan seterusnya. Melalui pendidikan, juga pelatihan, pula kualitas yang dimiliki oleh karyawan akan meningkat. Dengan meningkatnya kualitas tersebut, maka produktivitas perusahaan akan meningkat dan membuat perusahaan bisa meningkatkan daya saingnya dengan perusahaan lain. Yang kedua, manfaat investasi human capital. Terdapat beberapa manfaat yang umumnya akan didapatkan apabila sebuah perusahaan melakukan investasi pada peningkatan human capitalnya, yaitu yang pertama, tingkat karyawan. Yang kedua, tingkat retensi. Yang ketiga, kembangkan keterbelisan karyawan. Yang keempat, kembangkan keterbilatan klien. Yang kelima, tingkatkan ROI. Yang keenam, komunikasi organisasi yang lebih baik. Yang ketujuh, rekrutmen yang lebih baik. Yang kedelapan, budaya perusahaan yang lebih besar. Oke, yang tadi adalah kesimpulan. Next. Jadi manajemen sumber daya manusia memungkinkan profesional sumber daya manusia untuk merekrut kandidat yang tepat untuk peran yang tepat. Akuisisi bakat adalah salah satu fungsi terpenting dari seorang individu yang mewakili vertikal sumber daya manusia. Kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan karyawan yang ada. Program pelatihan meningkatkan efisiensi karyawan dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Sangat penting bagi setiap karyawan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidangnya. Manajemen sumber daya manusia menjadikan seorang karyawan mandiri. Dan ini memungkinkan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dengan mudah. Karyawan yang terlatih dapat menghasilkan produktivitas yang lebih baik daripada karyawan yang tidak terlatih. Kinerja karyawan harus dievaluasi dari waktu ke waktu. Unsur perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik meliputi tingkat pendidikan dan wawasan individu. Ekstrinsik yaitu meliputi kebijakan pembangunan, akses pembangunan, dan turbulensi ekonomi dan politik. Strategi yang digunakan bisa dengan memberdayakan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Masyarakat memiliki sifat multidimensi yang saling berkaitan dan saling bergantung dalam suatu sistem kehidupan bermasyarakat. Yang masuk ke dalam modal sosial dan manusia, kondisi alam harus diimbangi dengan pengetahuan sumber daya manusia yang meliputi knowledge, skill, dan attitude. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan mengenai teori human capital dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.